Baik, di sini saya Laila Nur Aziza akan menjelaskan mengenai analisis data. Analisis data menurut para ilmuwan yaitu proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kemudian mengategorikan dalam kesatuan uraian dasar. Sedangkan untuk analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data tersebut, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistematiskan, mencari dan menemukan pola yang cocok atau yang benar, kemudian menemukan apa yang penting dan yang dipelajari, dan juga memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam analisis data, terdapat tahapan untuk melakukannya, di mana tahapan ini sangat penting untuk menentukan, karena kaidah-kaidah yang mengatur kerendahan objek penelitian harus sudah diperoleh. Dan tahapan dalam analisis data ini ada 4, yaitu yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang keempat adalah penarikan kesimpulan. Yang pertama, pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan data dan dari penelitian yang dikerjakan berupa hasil wawancara atau observasi atau dokumentasi di lapangan secara objektif. Yang kedua yaitu reduksi data. Reduksi data yaitu merangkum data atau merangkum sumber-sumber referensi, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian yang ketiga yaitu penyajian data. Di sini alur yang paling penting selanjutnya dari analisis data adalah penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kemudian yang terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab akibat, atau preposisi. Sedangkan kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau Kemudian tentang analisa kontrastif. Apa sih yang dinamakan analisa kontrastif itu? Secara etimologis, analisa kontrastif berasal dari dua kata, yaitu analisis yang berarti analisa, pemisahan, dan pemeriksaan yang teliti, dan kata kontrastif yang artinya adjektiva atau memperlihatkan perbedaan yang nyata apabila diperbandingkan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah at-taqabul. Nah, yang dimaksud analisis kontrastif itu ialah merupakan sebagai suatu kajian perbandingan tentang dua bahasa atau lebih yang menitik beratkan pada perbedaan atau ketidaksamaan namun tidak menafikan persamaan, atau lebih umumnya disebut dengan telaah banding antar bahasa. Nah, ada yang dinamakan teknik analisis data kontrastif. Gimana itu teknik analisis data kontrastif?
yaitu terdapat dua prosedur yang dapat ditempuh pada analisis data kontrastif, yaitu yang pertama ada deskripsi. Tahap pertama, deskripsi. Deskripsi itu memunculkan tingkat tertentu dari bahasa sumber dan bahasa tujuan melalui kaidah terjemahan. Kemudian pada tahap kedua ada yang dinamakan komparasi, membariskan bahasa sumber dengan bahasa tujuan guna untuk dipertimbangkan. Menurut ilmuwan yang lain, metode analisis kontrastif ada 4 langkah, yaitu yang pertama mengumpulkan objek data, kedua menghadirkan bandingan dalam satu bahasa yang sama ke bahasa yang lain, ketiga mengidentifikasi varian kontras yang ada, dan yang terakhir merumuskan kontras-kontras dalam kaidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tahapan-tahapan analisis kontrastif. Whitman dalam Brown mengemukakan 4 langkah atau 4 tahapan menerapkan analisis kontrastif. Yang pertama itu deskripsi, yang kedua seleksi, yang ketiga pengontrasan, yang keempat penentuan kesalahan. Keempat langkah inilah yang seharusnya dilakukan oleh guru bahasa target untuk melakukan analisis kontrastif. Yang pertama ialah deskripsi. Deskripsi ialah ahli bahasa atau guru bahasa yang berusaha mendeskripsikan sistem bahasa pertama dan bahasa kedua. Anda sebagai guru bahasa itu bisa memanfaatkan hasil deskripsi sistem kedua bahasa, misalnya bahasa Jawa dan bahasa Indonesia yang telah dilakukan para ahli bahasa. Namun alangkah baiknya jika Anda mencoba melakukannya sendiri. Sebagai contoh, Anda membandingkan sistem fonologi bahasa Jawa dan bahasa Indonesia seperti itu. Yang kedua ialah seleksi. Dalam langkah kedua ini, ahli bahasa atau guru bahasa menentukan unsur kebahasaan yang berbeda, baik yang berhubungan dengan fonologi, morfologi maupun sintaksis. Yang ketiga ialah pengontrasan. Pengontrasan ialah mengontraskan unsur-unsur yang diperbandingkan. Dengan mengontraskan unsur-unsur yang diperbandingkan akan ditentukan unsur-unsur yang berbeda dari sistem kedua bahasa ataupun unsur-unsur yang sama. Yang keempat ialah penentuan kesalahan. Setelah diketahui perbedaan atau persamaan dalam kedua bahasa yang diperbandingkan, ahli bahasa atau guru bahasa menentukan kesalahan yang dibuat siswa terhadap bahasa yang sedang dipelajari atau bahasa target, karena pengaruh bahasa pertama yang lebih dulu dikuasainya dihubungkan dengan langkah yang pertama, yaitu deskripsi. Sebagai contoh, dari hasil perbandingan sistem vokal dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia tadi, siswa yang belajar bahasa Indonesia akan melakukan kesalahan dalam pelafalan vokal. Selanjutnya di dalam artikel yang ditulis oleh Muhammad Zainuddin disebutkan bahwa langkah-langkah kontrastif dalam pelajaran bahasa Arab itu ialah yang pertama. Langkah pertama itu yaitu mendeskripsikan bahasa ibu secara lengkap. Yang kedua, mendeskripsikan bahasa target yang akan dipelajari siswa, terutama yang menyangkut segi linguistik. Yang ketiga, memprediksi atau memperkirakan kesulitan belajar dan kesalahan berbahasa target berupa identifikasi perbedaan bahasa ibu dan bahasa target. Langkah keempat, membuat klasifikasi perbedaan antara bahasa ibu dan bahasa target. Yang langkah kelima berkaitan dengan cara menyusun atau mengurutkan bahasa pengajaran. Identifikasi perbedaan antara dua bahasa dipakai secara dasar memperkirakan kesulitan belajar dan kesalahan berbahasa. Itulah yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan urutan atau susunan bahan pengajaran bahasa target. Langkah keenam yaitu yang berhubungan erat dengan cara menyampaikan bahan. Siswa yang belajar bahasa target sudah mempunyai kebiasaan tertentu dalam bahasa ibunya. Kebiasaan itu harus diatasi agar tidak lagi menginterferensi bahasa target.
Pembentukan kebiasaan dalam bahasa target dilakukan dengan penyampaian bahasa pelajaran yang telah disusun berdasarkan langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dengan cara-cara tertentu, yakni peniruan, pengulangan, latihan runtun, dan penguatan. Dengan cara ini diharapkan para mahasiswa mempunyai kebiasaan berbahasa target yang kokoh dan dapat mengatasi kebiasaan dalam berbahasa ibu. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya saya alihkan ke teman saya. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hipotesis analisis data kontrastif. Nah, sebelumnya jelaskan bahwa analisis data kontrastif itu adalah suatu kajian yang membandingkan antara dua data atau lebih yang memiliki perbedaan dan persamaan tertentu. Nah, di sini pada hipotesis ini akan saya contohkan dua data untuk membandingkannya. Nah, di sini data yang pertama berupa bahasa ibu atau juga disebut bahasa Indonesia. Kemudian data yang kedua adalah bahasa Arab. Nah, atau disebut juga dengan bahasa target. Nah, langsung saja. Di sini hipotesis memiliki pengertian bahwa hipotesis merupakan sesuatu yang dianggap benar meskipun kebenarannya itu harus dibuktikan. Nah, hipotesis ini pada dua data yang tadi yaitu data bahasa ibu dan yang kedua yaitu data bahasa target itu memiliki hipotesis yang kuat dan memiliki hipotesis yang lemah. Nah, hipotesis yang kuat di sini berbunyi bahwa seluruh kesulitan dan kesalahan yang dialami siswa dalam mempelajari bahasa yang kedua atau bahasa target atau bahasa Arab ini disebabkan oleh perbedaan yang sangat mencolok antara sistem bahasa ibu atau bahasa awal dan sistem bahasa yang kedua atau bahasa target. Nah, sedangkan hipotesis yang lemah di sini berbunyi bahwa kesulitan dan kesalahan yang dialami oleh siswa dalam mempelajari bahasa yang kedua atau bahasa target itu tidak sepenuhnya disebabkan oleh perbedaan antara kedua sistem bahasa awal dan bahasa kedua tersebut. Akan tetapi juga bisa disebabkan oleh faktor lain. Faktor lain tersebut diantaranya yaitu bisa saja disebabkan oleh metode yang diajarkan atau gurunya, atau juga bisa disebabkan oleh lingkungan belajar dan lain sebagainya. Nah, pada hipotesis yang kuat ini dilandaskan berdasarkan 5 asumsi. Asumsi yang pertama yaitu penyebab utama kesulitan belajar dan kesalahan berbahasa ini dalam mempelajari bahasa kedua itu yaitu adanya interferensi bahasa ibu. Kemudian asumsi yang kedua itu kesulitan belajar itu disebabkan oleh perbedaan struktur bahasa ibu dan bahasa kedua yang dipelajari. Kemudian asumsi yang ketiga itu semakin besar perbedaan antara bahasa ibu dan bahasa yang kedua itu, semakin besar pula kesulitan belajar. Kemudian asumsi yang keempat yaitu perbedaan struktur bahasa pertama dan bahasa yang kedua itu diperlukan untuk memprediksi kesulitan belajar dan kesalahan berbahasa yang akan terjadi dalam belajar bahasa yang kedua. Kemudian asumsi yang kelima adalah bahasa pengajaran dari bahasa kedua itu ditekankan pada perbedaan bahasa pertama dan bahasa yang kedua yang kemudian disusun berdasarkan analisis kontrastif. Nah, demikianlah hipotesis dari hasil analisis data kontrastif bahasa yang pertama atau bahasa ibu dan data bahasa yang kedua atau bahasa target.
Nah, selanjutnya ketika melakukan hipotesis terdapat pandangan hipotesis analisis data kontrastif. Nah, di sini menurut pendapat ahli yaitu Prajapati pada tahun 1981, beliau berpendapat bahwa pandangan hipotesis analisis kontrastif itu dapat dicari melalui 3 model prediksi. Yang pertama yaitu menggunakan model prediksi sederhana atau the simple prediction model. Nah, di sini model ini dilakukan dengan melihat kompetensi siswa pada bahasa pertama dan pada bahasa yang kedua. Nah, setelah melihat kompetensi dari kedua bahasa tersebut, kemudian dibandingkan. Nah, setelah itu, kemudian guru mengidentifikasi kesalahan yang mungkin dapat menghambat proses pembelajaran pada bahasa yang kedua. Nah, kemudian model prediksi yang kedua adalah menggunakan metode analisis kesalahan. Nah, model ini dilakukan dengan melihat kompetensi bahasa pertama dan bahasa kedua yang kemudian dideskripsikan. Nah, dari hasil deskripsi tersebut kemudian muncullah kesalahan-kesalahan berbahasa. Nah, setelah ditemukan kesalahan-kesalahan tersebut, maka guru wajib menyampaikan atau menjelaskan penemuan kesalahan-kesalahan tersebut pada siswanya, sehingga siswa tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut. Selanjutnya yaitu model prediksi eksplanasi sederhana. Model ini dilakukan dengan melihat kompetensi siswa pada bahasa pertama dan bahasa yang kedua, yang kemudian dibandingkan. Nah, dari hasil perbandingan tersebut kemudian dijelaskan. Nah, penjelasan tersebut itu harus mencangkup unsur-unsur yang sama atau unsur-unsur yang berbeda dari kedua bahasa tersebut. Nah, dari penjelasan tersebut akan membuktikan bahwa kompetensi bahasa yang pertama itu akan berpengaruh terhadap kompetensi bahasa yang kedua yang sedang dipelajari. Nah, berdasarkan pemaparan ketiga model prediksi dari hipotesis analisis data kontrastif tersebut, maka guru tidak akan mudah terjebak dalam satu hipotesis analisis kontrastif saja. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barul Ulum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kesalahan. Jadi, metode kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara numerik. Dalam analisis kesalahan menggunakan metode kualitatif, peneliti akan mengumpulkan data berupa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh subjek penelitian atau suatu aktivitas tertentu seperti mengerjakan soal matematika atau menulis karya ilmiah. Analisis kesalahan menggunakan metode kualitatif dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkategorikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Setelah itu, peneliti akan menganalisis kesalahan-kesalahan tersebut untuk mengetahui penyebab terjadinya kesalahan dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Contoh analisis kesalahan menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisis kesalahan siswa dalam mengerjakan soal matematika. Dalam penelitian ini, mengerjakan soal matematika, peneliti akan mengumpulkan data berupa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam mengerjakan soal matematika. Setelah itu, peneliti akan mengkategorikan kesalahan-kesalahan tersebut berdasarkan jenis kesalahan, seperti kesalahan konsep atau kesalahan algoritma. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis kesalahan-kesalahan tersebut
untuk mengetahui penyebab terjadinya kesalahan dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dalam melakukan analisis kesalahan menggunakan metode kualitatif, peneliti perlu memperhatikan beberapa hal, seperti memilih subjek penelitian yang representatif, mengumpulkan data dengan cara yang sistematis, dan menganalisis data dengan cara yang teliti dan objektif. Dengan melakukan analisis kesalahan menggunakan metode kualitatif, peneliti dapat memperoleh informasi yang detail dan mendalam tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh subjek penelitian, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih spesifik untuk memperbaiki kesalahan tersebut. 2. Selanjutnya yakni jenis-jenis kesalahan yang mungkin terjadi dalam penelitian kualitatif. Jenis-jenis kesalahan yang mungkin terjadi dalam metode kualitatif dapat bervariasi tergantung pada subjek penelitian dan aktivitas yang sedang dilakukan. Beberapa contoh jenis kesalahan yang mungkin terjadi dalam metode kualitatif adalah kesalahan konsep, kesalahan algoritma atau prosedur, kesalahan memahami masalah, kesalahan transformasi, kesalahan penggunaan ejaan dan kalimat, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, dalam analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika, jenis kesalahan yang ditemukan adalah kesalahan konsep, kesalahan algoritma atau prosedur. Sedangkan dalam penelitian analisis kesalahan siswa yang menggunakan possessive pronoun, jenis kesalahan yang ditentukan adalah kesalahan penggunaan possessive pronoun. Dalam penelitian analisis kesalahan pemecahan masalah, jenis kesalahan yang paling banyak dilakukan adalah kesalahan dalam memahami masalah dan kesalahan transformasi. Sedangkan dalam penelitian analisis kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika, geometri, jenis-jenis kesalahan yang ditemukan adalah kesalahan dalam memahami soal, kesalahan dalam menyelesaikan soal, dan kesalahan dalam menulis jawaban. Dalam melakukan analisis kesalahan menggunakan metode kualitatif, peneliti perlu memperhatikan jenis-jenis kesalahan yang mungkin terjadi dan mengkategorikan kesalahan-kesalahan tersebut dengan cara yang sistematis. Setelah itu, peneliti dapat menganalisis kesalahan-kesalahan tersebut untuk mengetahui penyebab terjadinya kesalahan dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Bagaimana cara mengidentifikasi kesalahan dalam analisis kualitatif? Untuk mengidentifikasi kesalahan dalam analisis kualitatif, peneliti perlu melakukan beberapa hal. Antara lain, yang pertama, mengumpulkan data dengan cara sistematis dan teliti, menganalisis data dengan cara objektif dan teliti, mengkategorikan kesalahan-kesalahan yang ditemukan berdasarkan jenis-jenis kesalahan, menganalisis kesalahan-kesalahan tersebut untuk mengetahui penyebab terjadinya kesalahan, memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dalam melakukan analisis kualitatif, peneliti perlu memperhatikan kualitas data yang dikumpulkan. Data yang berkualitas buruk sulit untuk dianalisis dan dapat menghasilkan kesalahan dalam analisis. Oleh karena itu, peneliti perlu memastikan bahwa ada data yang dikumpulkan itu memang memiliki kualitas yang tinggi. Selain itu, peneliti perlu memperhatikan validitas, reliabilitas, objektivitas, dan generalabilitas dalam melakukan analisis kualitatif. Validitas mengacu pada sejauh mana data yang dikumpulkan mencerminkan fenomena yang sedang diteliti. Reliabilitas yaitu mengacu pada sejauh mana data yang dikumpulkan dapat diandalkan. Objektivitas mengkaji atau mengacu pada sejauh mana analisis yang dilakukan bebas dari bias penelitian. Terus kemudian generabilitas mengacu pada
sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas. Dalam melakukan identifikasi kesalahan dalam analisis kualitatif, peneliti perlu memperhatikan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dan mengkategorikan kesalahan-kesalahan tersebut dengan cara sistematis. Setelah itu, peneliti dapat menganalisis kesalahan-kesalahan tersebut untuk mengetahui penyebab terjadinya kesalahan-kesalahan dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis isi. Pengertian analisis isi adalah teknik penelitian yang memberikan gambaran objektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis tentang isi pesan media. Sistematis juga mengacu pada analisis yang digunakan. Jika tujuan penelitian bersifat deskriptif, maka analisis data yang digunakan juga harus sesuai dengan tujuan penelitian. Sebaliknya, yang tidak sistematis ketika tujuan penelitiannya misalnya deskriptif, tetapi analisis datanya dirancang secara korelasional. Definisi kuantitatif atau kualitatif atau kombinasi keduanya harus dikaitkan dengan sifat data yang akan dikumpulkan dan dianalisis. Peneliti dapat menerapkan persyaratan objektif baru ketika ada kategori analisis yang jelas dan didefinisikan secara operasional, sehingga peneliti lain dapat mengamatinya dengan keyakinan tinggi. Oleh karena itu, kategori harus dibuat setepat mungkin, sehingga objek kajian juga dapat diidentifikasi dan diklasifikasikan dengan baik. Implikasi dari klaim kategori tersebut membutuhkan kriteria yang jelas. Oleh karena itu, objektivitas berarti bahwa hasil penelitian hanya bergantung pada metode penelitian dan bukan pada peneliti. Analisis isi ialah teknik yang digunakan untuk menelusuri isi informasi dalam bentuk tulisan atau simbol. Isikan informasi berupa tulisan atau simbol, termasuk buku, tulisan, dan gambar yang berkaitan erat dengan topik atau objek yang dipelajari. Analisis isi juga termasuk teknik analisis sumber non-reaktif, karena peran dan intervensi peneliti menganalisis simbol-simbol teks komunikasi yang tidak mempengaruhi susunan kata dan kalimat. Dalam menginterpretasikan data, peneliti menggunakan satu atau lebih kombinasi prinsip pemaknaan, yaitu hermeneutik, semiotik, dan strukturalis. Selanjutnya yaitu sejarah analisis isi. Untuk sejarah analisis isi ini sangat panjang, bisa dibaca di makalah kita. Baik, di sini saya akan meringkasnya. Analisis isi memiliki sejarah yang panjang. Neudorf menyatakan bahwa analisis isi telah digunakan 4.000 tahun yang lalu pada zaman Romawi kuno. Pemahaman Aristoteles tentang retorika merupakan salah satu kegunaan analisis isi, di mana pesan dibentuk dan disesuaikan dengan keadaan khalayak. Perkembangan penting dalam analisis isi terjadi pada awal abad ke-19. Hal itu ditandai dengan dimulainya studi jurnalisme dan surat kabar di Amerika. Sekolah jurnalistik menjamur dan kemudian memunculkan kebutuhan akan kajian empiris terhadap fenomena surat kabar. Sejak saat itu, banyak penelitian telah dilakukan mengenai analisis isi surat kabar. Sebagai contoh, studi ini menggunakan pengukuran sederhana untuk mengungkapkan seberapa banyak ruang yang dibutuhkan surat kabar untuk meliput isu-isu politik, isu-isu ekonomi, skandal, dan gender. Analisis isi juga banyak digunakan dalam bidang antropologi. Antropologi mulai menggunakan teknik analisis isi untuk menganalisis mitos, cerita rakyat, dan misteri dengan melakukan analisis komposisi, terminologi, kekerabatan. Disiplin sosiologi juga menggunakan analisis isi. Sosiolog mulai banyak menggunakan analisis surat, dokumen pribadi untuk mengetahui sifat sosiologis masyarakat. Contoh terkenal adalah peneliti oleh Tommaso dan Znaniecki yang melakukan penelitian terhadap petani Polandia di Eropa dan Amerika
dan mendasarkan analisis mereka pada korespondensi antara keluarga Polandia di tanah air mereka dan anggota keluarga yang berimigrasi ke Amerika Serikat. Sejarawan juga mulai menggunakan analisis isi. Sejumlah besar dokumen sejarah disistematisasi, diklasifikasikan, dan dianalisis dan membantu pekerjaan sejarawan. Semua perkembangan tersebut mempengaruhi pertumbuhan komunikasi dan mengangkat status analisis isi sebagai metode ilmiah. Tadi yaitu sejarah tentang analisis isi. Bisa dibaca di makalah kami karena ceritanya banyak sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabita Al-Fazihar. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan analisis isi dan teknik analisis isi. Yang pertama, penggunaan analisis isi. Analisis isi banyak digunakan dalam bidang ilmu komunikasi. Faktanya, analisis isi adalah salah satu metode terpenting dalam bidang komunikasi. Ada beberapa pengertian analisis isi menurut beberapa bidangnya. Di antaranya, yang pertama yaitu komunikasi. Analisis isi adalah salah satu metode utama ilmu komunikasi. Analisis isi digunakan dalam penelitian yang meneliti isi media, koran, radio, film, dan televisi. Analisis isi memungkinkan peneliti untuk memeriksa deskripsi isi, karakteristik pesan, dan pengembangan isi. Yang kedua, sosiologi. Contoh penelitian komunikasi yang menggunakan metode analisis isi ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Benoit, Stein, dan Hansen pada 2005. Mereka mempelajari bagaimana New York Times melaporkan pemilihan Presiden AS, apakah surat kabar meliputi lebih banyak acara terkait pacuan kuda, profil kandidat, politik, skandal, atau informasi pemilih. Hasil penelitian Benoit, Stein, dan Hansen pada 2005 ini menunjukkan bahwa liputan pacuan kuda New York Times semakin dominan dari tahun ke tahunnya. Yang ketiga, politik. Bidang penelitian lain yang banyak menggunakan metode analisis isi adalah politik. Jika melihat jurnal-jurnal ilmu politik, mereka mulai banyak menampilkan tulisan dan artikel penelitian yang menggunakan metode analisis isi. Banyak penelitian di bidang ilmu politik yang menggunakan metode analisis isi. Pertama, kajian aktor politik. Metode analisis isi dapat digunakan dalam studi yang berhubungan dengannya. Yang kedua, penelitian politik komparatif juga bisa mendapatkan keuntungan dari analisis isi. Yang keempat ini bidang ekonomi. Strategi yang digunakan oleh perusahaan Jepang ini yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama, menggunakan dukungan dan alokasi nasional. Tahap kedua yaitu menggunakan pendekatan keunggulan produk. Produk Jepang menawarkan diri sebagai produk murah, ukurannya besar, oleh karena itu ekonomis. Pada tahap ketiga, perusahaan Jepang harus bersaing dengan produk sejenis dari perusahaan Amerika. Selanjutnya, teknik analisis isi. Teknik analisis isi sifatnya sangat umum. Oleh karena itu, para ilmuwan sosial paling banyak menggunakan teknik ini untuk menganalisis penelitian mereka. Berg pada 2004 menyebutkan teknik analisis isi sebagai proses analisis yang mengubah hasil wawancara, catatan lapangan, dan berbagai informasi data menjadi informasi yang sistematis. Teknik analisis ini selalu menggambarkan 3 hal yang dibutuhkan sekaligus, yaitu objektivitas, sistematika, dan generalitas. Dalam prakteknya, analisis isi dilakukan dengan mengklasifikasikan simbol atau artefak dengan kriteria klasifikasi, kemudian menggunakannya untuk membuat prediksi dengan cara tertentu. Cara kerja analisis isi menggunakan logika yang sama dengan kebanyakan penelitian kuantitatif, yaitu kita mulai dengan simbol, mengklasifikasikan atau mengkategorikan menurut kriteria tertentu, lalu memprediksinya. Karena analisis banyak menggunakan logika kuantitatif.
Black pada 2004 mengungkapkan bahwa penggunaan analisis isi diperdebatkan apakah akan dimasukkan dalam penelitian kuantitatif atau kualitatif. Dari pembahasan ini, kami menyimpulkan bahwa yang membedakan analisis isi dengan penelitian kualitatif adalah prosedur analisis naratif. Dalam analisis naratif, peneliti memulai dengan mengumpulkan prinsip-prinsip dan menggunakan prinsip-prinsip tersebut dalam upaya menemukan makna dalam teks yang dianalisisnya. Sebaliknya, analisis isi terbatas pada menghitung unsur-unsur teks, di mana analisis isi lebih bersifat reduktif, yaitu peneliti mengidentifikasi, mengorganisasikan, mengindeks, dan mencari tema, simbol, dan fenomena yang sama dalam data yang dianalisis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.